Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Wazkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiy wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya wazkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Wah, suara saya Masya Allah ya. Wazkur dan menceritakanlah siapa kamu ya Muhammad. Wazkur dan menceritakanlah siapa kamu ya Muhammad fil kitabi di dalam Al-Quran Musa pada Nabi Musa. Innahu sesungguhnya Nabi Musa karena ada siapa Nabi Musa mukhlason itu adalah orang yang dibersihkan, orang yang dibersihkan, orang yang disucikan, orang yang dibersihkan. Mukhlison bukan mukhlason. Mukhlison bisa mukhlason ya. Dikasih lam dengan kasrahnya mukhlison. Wa fathiyah dan fathahnya lam mukhlason. Bisa mukhlison, bisa mukhlason. Min akhlaso daripada madhi akhlaso. Mukhlison itu madinya akhlaso. Fi ibadati di dalam ibadahnya Nabi Musa. Wa khallaso dan membersihkan siapa Allah kepada Musa. Wa khallaso ada fa'ilnya. Wa khallaso dan sudah membersihkan kepada Musa siapa Allah minad danasi daripada kotoran-kotoran. Hanya kotoran ini kotoran-kotoran dalam hatinya, kotoran-kotoran yang di dalam masalah peribadahannya Nabi Musa kepada Allah benar-benar bersih, suci daripada riya, daripada ketidakikhlasan. Wa kana dan ada siapa Nabi Musa rasulan itu menjadi utusan Allah, nabiyan dan menjadi nabinya Allah. Wa nadaina dan memanggil siapa kami Allah. Wa nadaina dan memanggil siapa kami Allah kepada Musa. Dikauli dengan ucapkan ya Musa, wahai Musa. Ini sesungguhnya saya itu Allah. Ana utai saya itu Allah. Panggilannya Allah itu min janibit turi daripada arahnya gunung. Ada katakan Tursina. Dari arahnya gunung Tursina, ismu Jabal itu namanya gunung. Al-Aiman yang dari arah kanan. Alladzi yang yali mendekati yamina Musa pada kanannya Nabi Musa hina aqbala ketika menghadap siapa Nabi Musa min Madyan atau datang, menghadap datang itu min Madyan daripada negara Madyan. Wa qarrabna dan mendekatkan siapa kami Allah kepada Musa. Wa qarrabna dan mendekatkan siapa kami Allah kepada Musa najiyan halih di waktu bermunajat siapa Musa. Halih waktunya di waktu bermunajat najiyan halih di waktu bermunajat. Munajat. Munajat artinya bermunajat bian asma'a dengan supaya memperdengarkan kepada Musa siapa Allah Ta'ala malun Allah kalamahu pada kalamnya Allah. Wa wahabna dan memberikan siapa kami Allah lahu kepada Musa. Wa wahabna
dan memberikan siapa kami Allah lahu kepada Musa min rahmatina daripada rahmat kami, kasih sayang kami. Rahmat juga bermakna ni'matina, artinya kenikmatan-kenikmatan daripada kami. Kami memberikan rahmat kami akhahu pada saudaranya Musa, Harun, yaitu Nabi Harun. Badalun itu menjadi badal, Harun ini menjadi badal, au atfu bayan atau ataf bayan. Nabiyan halih menjadi nabi. Nabiyan ini kedudukannya menjadi hal minal maksudah daripada iya hal itu al maksudah yang dituju. Bil hibbah dengan pemberian atau dengan pemberian daripada Allah. Ijabatan karena memenuhi, ijabatan karena memenuhi li su'ali pada permintaannya Nabi Musa, ayursila supaya mengutus siapa Allah akhahu pada saudaranya Musa, ma'ahu beserta Musa. Wa kana dan ada siapa Harun, Asannun itu lebih tua minhu daripada Musa. Wa kana dan ada siapa Harun, jadi saudara kandung tapi berarti kakak ini. Harun ini kakaknya siapa? Kakaknya Nabi Musa. Masya Allah. Ini akhirnya apa? Jadi ada Nabi atas permintaan adiknya, ada Nabi permintaan adiknya. Seorang Nabi dan Rasul Nabi. Nabi siapa? Nabi yang atas permintaan adiknya siapa? Nabi Harun. Yang minta siapa? Nabi Musa minta supaya saudaranya diangkat jadi utusannya Allah. Karena alasannya Nabi Musa itu kalau berbicara kurang terlalu jelas. Nabi Musa itu kalau berbicara kurang terlalu jelas. Karena Nabi Musa itu ketika masih kecil, Nabi Musa ini kan zaman Bani Israel, Fir'aun itu disuruh pokoknya asal ada anak laki-laki bunuh, ada anak laki bunuh. Nah terus Nabi Musa ini kecil malah justru dihanyutkan sama ibunya di sungai supaya tidak ditangkap sama Fir'aun. Tapi begitu mengalir, justru mengalir tempat pemandiannya itu kan terus ada tempat khusus, katakanlah itu justru mengalir di tempat pemandiannya kerajaan Fir'aun. Maka kemudian diambillah sama istrinya Nabi Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ini ada anak kecil bunuh. Enggak, ini anak saya temukan di sungai ini. Nah, kata istrinya, ini karena saya temukan di sungai, enggak bunuh saja. Ini anak kecil, tidak tahu apa-apa, tidak ada urusan gitu. Wah macam-macam. Ini anak kecil Nabi Musa ini sudah pernah coba dipegang sama Fir'aun. Begitu dipegang sama Fir'aun punya jenggot, pegang juga, tarik sama anak kecil. Marah Fir'aun, kurang ajar, ini anak kecil sudah berani sama saya. Saya ini raja dan Tuhan. Raja dan ini sudah berani sama saya. Fir'aun kacau, mabuk Fir'aun kacau ya. Anak kecil dimarah, kurang ajar ini, sudah berani kepada saya. Bunuh saja. Nah, dibela lagi sama istrinya Fir'aun yang beriman ya, Siti Asia ya. Ya, istrinya Fir'aun, Siti Asia. Ini anak kecil tidak tahu menahu. Coba gini saja. Fir'aun sudah marah-marah. Coba siapkan aja itu. Kasih namanya anak kecil tidak tahu menahu. Kasih roti sama api. Coba taruh di nampan. Kalau pokoknya kalau dia ngambil roti berarti anak ini kurang ajar. Berarti sudah tahu. Narik jenggot saya ini. Berarti dia sudah tahu. Ya. Nah, begitu ada api sama bara api sama roti. Nah, begitu Nabi Musa disuruh, ayo ambil. Mau ngambil namanya anak kecil, mau ambil roti. Sama malaikat Jibril tarik suruh ngambil api makan di sini. Wah, lidahnya tidak bisa ngomong dengan jelas ya.
Oh iya katanya Firaun. Betul ya, anak kecil tidak tahu ya. Betul tidak tahu berarti. Kalau dia ngambil roti mau dibunuh sama Firaun. Karena dia ambil api. Oh iya, anak kecil tidak tahu berarti. Nah, ya, paham. Nah, itu Nabi Musa. Terus kemudian karena kurang terlalu jelas, maka bicaranya, maka minta supaya Fir'aun Harun untuk diangkat jadi nabi, sehingga kalau menyampaikan pesan-pesan dakwahnya itu bisa jelas, ya. Wazkur, dan menjelaskanlah siapa kamu ya Muhammad fil kitab, di dalam Al-Qur'an, Ismaila, pada Nabi Ismail. Innahu, sesungguhnya Ismail, karena ada siapa Ismail itu shadiqal wa'di, itu orang yang benar orang yang benar janjinya. Lam ya'id, yang tidak berjanji siapa Ismail syai'an, pada sesuatu, illa wafa, kecuali menepati janji siapa Ismail dengan wa'ad. Wantadzara, dan menunggu siapa Ismail min wa'di, daripada janjinya Ismail, salasata ayamin, pada 3 beberapa hari, au haulan, atau 1 tahun, hatta raja, sehingga datang kembali siapa man ilahi, kepada Ismail, fi makanihi, di dalam tempatnya Ismail. Wa kana, dan ada siapa Ismail rasulan, itu seorang nabi, seorang rasul, ila Jurhum, pada tanah Jurhum, nabi yang juga jadi nabi, tur jadi nabi. Wa kana, ini kalau nabi ini ya, nabi. Kalau nabi, kalau janji, ulama janji, kita kalau janji harus ditepati. Tapi ada mob ya. Apa bedanya pilkada sama pilkada? Apa bedanya? Pilkada sama pilkada apa bedanya? Kalau pilkada, kalau lupa jadi, kalau lupa justru kalau pilkada, kalau sudah jadi malah betul gitu deh. Wallahu, Nabi Ismail tidak pernah mengingkari jadi wakan, dan ada siapa Ismail ya'muru, perintah siapa Ismail, ahlau, pada kaumnya, ahlinya Ismail, qaumahu, maksudnya adalah kaumnya Ismail, bis sholati, dengan menjalankan sholat, wa zakati, dan zakat. Wa kana, dan ada siapa Ismail inda rabbi, di sisi Tuhannya Ismail, mardiyan, itu diridhoi. Asalnya mardiyan itu marduun, lafaz marduun, kulibatil wawani, diganti 2 wawu, ya ini 2 ya, artinya marduun jadi mardiyan. Wa dhammatu, dan utai dhammah kasrah, mardiyan, marduun jadi mardiyan, ya. Wazkur, dan menjelaskanlah siapa kamu ya Muhammad fil kitab, di dalam Al-Qur'an, Idris, pada Nabi Idris. Nabi Idris ini, huwa utai Idris itu jaddu Abi Nuh, kakeknya bapaknya Nabi Nuh. Jaddu Abi Nuh, kakeknya, abahnya Nabi Nuh. Innahu, sesungguhnya Idris, karena ada siapa Idris, siddiqon, itu orang yang benar, nabiyan, yang menjadi nabi. Wa rafa'na, dan mengangkat siapa kami, dan mengangkat siapa kami kepada Idris, makanan, pada satu tempat, aliyan, yang luhur. Huwa utai Idris itu hayun, masih hidup, bis sama, dalam langit, ar-rabi'ah, yang keempat, awis sadis, atau keenam, awis sabi'ah, atau yang ketujuh, awil jannah, atau di dalam surga. Udkhila, yang dimasukkan Idris kepada jannah, ba'da an udhiko, setelah supaya merasakan Idris
al mauta pada kematian, wa uhya dan dihidupkan kembali Idris, walam yakhruj dan tidak keluar sampai Idris minha daripada surga. Wa rafa'nahu makanan aliyya ikhtalafal mawsul fil makanil ula. Dikatakan di antara perbedaan para ulama tafsir mengatakan wa rafa'nahu makanan aliyya itu adalah as-sama'ur rabi'ah. Maksudnya Nabi Idris itu posisinya berada di langit yang keempat. Wakil menurut yang lain al-jannah, itu dalam surga. Wahtalafu dan berselisih ulama fi sabab rafi dengan sebab diangkatnya Nabi Idris. Wakil dikatakan ceritanya adalah karena yarfa'ul Idris kulla yawmin min al-abadah. Yarfa'ul Idris. Setiap hari diangkat apa itu amalnya Nabi Idris. Misluma yarfa'ul jami' ahli samawati ard. Sehingga amalnya Nabi Idris itu sama yarfa' li jami' ahli ardi fi zamani. Pada zamannya itu Nabi Idris ibadah luar biasa banyak, sebanyak ahli bumi pada masa itu. Maka kemudian para malaikat-malaikat itu ajib, malaikat-malaikat itu gawok, malaikat-malaikat itu heran. Dan kemudian malaikat itu rindu, ingin wastaqa ilahi malakul maut, dan diantara yang rindu itu malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel. Kemudian minta izin sama Tuhan, minta izin sama Allah untuk bisa berziarah bertemu sama Nabi Idris. Maka datanglah malaikat Israel itu dengan fi surati Bani Adam. Dia merubah dirinya seperti apa itu keturunan anak Adam, seperti manusia. Wa kana Idris yasumuddar. Idris ini selalu puasa di siang harinya. Setiap bulannya sumuddahar, setiap masa itu berpuasa. Maka falamaka waktu iftarihi, dan ketika sampai masa berbukanya Idris, maka mengajak tamunya, padahal tamunya itu malaikat Israel, untuk diajak makan. Kemudian fa'aba, maka kemudian tamunya itu malaikat Israel tidak mau untuk makan bersama Idris. Sampai itu dilakukan sampai 3 hari berturut-turut. Fa'angkarahu Idris wa qala lahu minal lail saya. Kemudian Idris sih heran, ini orang 3 hari kok nggak makan, 3 hari nggak makan, siangnya juga nggak makan. Terus kemudian inni uridu alamin man anta. Kata Idris, saya ingin tahu kamu ini siapa sebenarnya, kamu ini siapa sebenarnya. Maka dia jawab, qala ana malakul maut. Aku ini Idris adalah malaikat pencabut nyawa. Aku ini Israel, wahai Idris. Ista'zan. Saya minta izin Allah untuk saya bisa bersahabat denganmu sampai 3 hari ini. Saya bersahabat denganmu selama 3 hari. Qala la Idris lilaika haj. Oh gitu ya bahasa kita. Ternyata ente malaikat ya ini. Tamu saya ente ini malaikat Israel. Kalau gitu saya mau minta tolong boleh? Boleh, minta tolong apa kamu Idris? Katanya kita ya. Qala ya qala takbitul. Coba kamu cabut nyawa saya. Malaikat mati. Saya ingin kamu apa itu cabut nyawa saja. Oh, enggak boleh main-main kata malaikat. Enggak boleh main cabut-cabut, enggak boleh. Maka kemudian Allah memberikan wahyu kepada malaikat Israel, cabut saja. Dia minta apa? Cabut saja nyawanya. Cabut saja. Cabut saja nyawanya. Faqabadaha. Maka kemudian dicabutlah itu nyawanya Nabi Idris, dan kemudian dikembalikan lagi kepada dirinya kurang lebih 1 jam, 1 jam. Ya, dikembalikan lagi. Maka lalu malakal maut, maka kemudian berkata malaikat mati itu, mal faidah fi su'alika qudruh. Apa faidah Idris? Apa maksud kamu ini? Apa tujuan kamu ini Idris? Kok kamu ingin dicabut nyawanya? Qala, kata Idris, agar supaya saya bisa merasakan bagaimana rasanya orang dicabut nyawa itu kayak apa. Fa akunu asyaddu istidadan, maka oleh karena itu supaya saya
lebih banyak mempersiapkan bagaimana rasanya mati itu. Di antaranya dalam keterangan yang lain dikatakan orang dicabut nyawa itu lebih sakit dibandingkan dengan binatang yang hidup atau diri kita masih hidup, itu dibeset seluruh kulit kita katakanlah dari kepala ya, disobek pakai pisau, disobek, tarik sampai ke bawah, semuanya kulit kita itu lebih sakit orang dicabut nyawa. Jadi sakit orang dicabut nyawa itu sakitnya kayak apa? Kalau kamu ingin tahu, cobalah, enggak usahlah banyak-banyak kulitnya tangan kamu itu kau diiris, kau tarik gitu. Oh iya ya, sakit ya. Gitu ya. Enggak usah banyak-banyak, satu jempol saja. Coba kau iris, kau tarik. Sakit apa enggak? Loh, ini orang dicabutnya seluruh badan ini. Nah, makanya orang itu pentingnya zikir, ahli zikir, baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena ketika orang ahli zikir seperti itu, ketika dia mau mati itu nanti kenapa kok orang mau mati tapi kok senyum, kok bahagia? Karena pada saat itu dia dikasih tunjuk alamat kamu, itu surga yang indah, bidadarinya cantik-cantik, ya, indah. Begitu kau melihat tempat yang indah itu, bahagia banget, alamatku di situ, alamatku. Dia punya kerinduan untuk menempati tempatnya di sana. Pada saat itu dicabut nyawa. Karena ia lagi sedang bahagia, maka dia tidak merasakan dicabutnya nyawa. Maka oleh karena itu perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu. Nah, terus kemudian permintaannya lagi nih. Sumakala Idris, innali alaik hajat. Saya punya hajat lagi nih sama kamu. Israel, malaikat Israel, saya ingin punya, kamu kan friend saya ini. Makanya kalau bisa itu jadi friendnya malaikat, paham ya? Saya kan friend kamu, malaikat Israel. Apalagi kau minta Idris. Wa ma yaqala tarfa'ani lis-sama. Aku angkat ke langit. Di antara ilahi wal jannah. Supaya saya bisa melihat di sana itu, yang ada di langit itu, saya supaya bisa melihat, dan kepada surga dan neraka. Tunjukkan aku surga dan neraka. Maka fa'adzana Allah lahu, maka kemudian Allah mengizinkan itu, atas izin Allah, malaikat Israel membawa Idris ke langit dan melihat surga dan neraka. Qarraba ila minan faqal falamma qarraba minan nar, maka ketika sudah mendekat neraka, saya punya hajat bagimu. Apalagi yang kau minta? Mintalah kamu sama malaikat penjaga neraka supaya dibukakan itu pintu neraka. Maka akhirnya maka kemudian dibukakanlah pintu neraka itu. Kama araitani annar wa arini al-jannah. Oh iya sudah tahu, Masya Allah, neraka luar biasa menakutkan. Nah, setelah itu saya tunjukkanlah ke surga. Fadhaba ila jannah, maka kemudian berangkatlah Idris sama malaikat ini menuju surga. Bukakanlah pintunya, minta izin sama penjaga surga, akhirnya dibukakan. Fadhakhala jannah, setelah masuk ke surga, ukhruj lita'uda ila maqarrika. Keluar Idris supaya kamu kembali ke kampung kamu sana di dunia. Wa ta'allaqa bi syajaratin. Maka begitu diajak sama malaikat, tidak mau dia, pegangan sama pohon surga. Wa qala ma'khruj minha. Saya tidak mau keluar dari surga ini. Wa ba'asallahu malakan hakaman bainahuma. Maka Allah mengirim malaikat yang menghukumi di antara keduanya. Wa qala lil malaikat, malaka la tahruj. Apa yang membuat kamu Idris tidak mau keluar dari surga? Qal, jawabnya Idris itu istimewa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Dan saya sudah merasakan mati itu. Kemarin saya dicabut nyawa saya oleh malaikat Israel. Berarti saya sudah pernah mati nih. Orang yang kullu nafsin, setiap orang pasti akan mengalami kematian. Terus wa inna minkum illa waridah, dan sesungguhnya di antara kalian semua kecuali akan melewati neraka itu. Dan saya tadi sudah melewati neraka. Wa ma hum minha biqarijin. Dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kalau orang masuk di dalam surga tidak akan keluar dari surga lagi. Dan saya kan sudah merasakan mati. Saya sudah melewati neraka.
dan saya sudah apa itu? Sudah masuk surga. Firman-Nya Allah, wa ma hum bi kharijin, wa ma hum minha bi kharijin. Orang dan tidaklah orang kalau sudah masuk ke surga dikeluarkan dari surga. Makanya saya tidak mau keluar dari surga. Saya sudah memenuhi syarat ini. Saya sudah memenuhi syarat tiga-tiganya. Mati sudah, lewat neraka sudah, masuk surga sekarang. Kok mau diajak kembali? Ya tidak mau. Malaikat Israel, aduh kau aku gara-gara dikonco Idris tiap kali aku. Memang itulah yang dikehendaki oleh apa itu, takdirnya memang seperti itu. Wala Allah bi dzanni dakhal jannah wa ya'muru la yakhruju minha fa huwa hayyun hunaka. Nah, inilah diantaranya. Maka oleh karena itu qala ulama mengatakan arba'atun minal anbiya ahya, ada 4 nabi yang saat ini masih hidup. Isnani fil ardi wa huma al-Hidr wa Ilyas. Sekarang ini yang di bumi yang masih hidup itu ada Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Wa isnani fis sama, ada 2 nabi di langit yang masih hidup, yaitu Nabi Isa, Nabi Idris. Nah, Nabi Isa itu masih hidup, nanti akan diturunkan oleh Allah untuk membetulkan ya, menjadikan asbab terbetulnya apa itu orang-orang yang beragama ini. Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Ula alladzina, orang banyak, an'ama yang telah memberikan nikmat siapa Allah alaihim atas mereka. Sifatul lahu minan nabiyyin, daripada nabi-nabi, bayanun lahu wa huwa fi makna sifat, itu dengan arti sifat, wa ma ba'da, dan setelahnya ma. Ila jumlah sarid sifatun li nabiyyin, itu menjadi sifat bagi nabi-nabi. Fa qaulu min dzurriyyati Adam, daripada keturunannya Adam. Min dzurriyyati Adam, daripada keturunannya Nabi Adam. Wa mimman, dan daripada seseorang, hamalna yang memuat siapa kami, min Nuh, beserta Nuh, beserta Nabi Nuh, bisafinah, di dalam perahu, ai Ibrahim ibnihi Sam, yaitu Ibrahim putra dari putra laki-lakinya Nuh, yaitu Sam, namanya Sam. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan daripada keturunan Nabi Ibrahim, Ismail wa Ishaq wa Yaqub, yaitu Ismail, Ishaq, Yaqub. Wa min dzurriyyati Israil, dan daripada keturunannya Bani Israil, wa Yaqub, Nabi Yaqub, Musa wa Harun wa Zakaria wa Yahya wa Isa. Wa mimman hadaina, dan dari seorang hadaina yang telah memberikan hidayah siapa kami, wastabaina, dan memilih siapa kami, min jumlatihim, daripada jumlahnya mereka. Wa khabar ulaika, dan utai khabarnya ulaika itu idza tutla, ketika dibacakan alaihim atas mereka apa ayatul rahmani, apa ayat-ayatnya Allah yang sifatnya kharru, maka menyungkur siapa mereka, sujadan, halih sujud, wa buqiyan, dan halih menangis. Jadi perhatikan di sini, ini para nabi-nabi itu kalau sudah ayatnya Allah turun, kalau ayat Allah dibacakan, maka mereka menyungkurkan dirinya dalam keadaan sujud dan dalam keadaan menangis. Jamu sajidin, jamaknya lafadz sajid, orang yang sujud. Lafadz sajid, sujadan itu jamaknya lafadz sajidin. Wa bakin, dan lafadz bakin. Buqiya wa buqiya, itu adalah dari bakin. Fakunu, maka ada siapa mereka, mislahum, itu seperti mereka. Wa aslu buqiyin bukuwiyun, bukuwun ya. Bukiyin, bukuwun. Buliba diganti apa, wawu ya pada ya. Wadomatu, dan domah kasrotan pada kasroh. Wallahu, suara saya yakin ya.